Selamat siang, sehat untuk semua. Hari ini kita jumpa lagi dalam pembelajaran online kita ya. Awali kegiatan kita anak-anak ya di hari ini dengan berdoa. Siapa yang mau pimpin doa sebelum memulai kegiatan anak-anak? Oke, Joyce. Teman-teman dan ibu guru, kita memulai pelajaran. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Kiranya pembelajaran ini bisa berawal dari pertengahan hingga menjadi akhirnya, menjadi dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Joyce. Bu Guru akan memutar lagu sedikit dulu untuk memberikan suasana yang lebih ya menyenangkan di hari ini. Nyanyi-nyanyi juga, gerak-gerakan tubuh di tempat boleh ya, kita sama-sama ya, kita dengarkan lagu berikut ini. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati sorak hore, kalau kau suka hati sorak hore, kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati sorak hore. Oke, baik. Tadi semua sudah suka hati ya, sudah menggerakkan tubuh sambil nyanyi-nyanyi. Bu Guru lihat Joyce ada sementara goyang-goyang juga, nyanyi bagus sekali ya. Ini. Oke. Tadi kamu sudah bergerak dengan sebuah nyanyian ya, masa kanak-kanak itu mengingatkan kalian masa kecil dan bagaimana kita memaknai kehidupan ini agar kamu menjadi lebih percaya diri lagi. Kita lihat anak-anak sudah kelihatan tampilannya. Sudah Ibu. Sudah. Oke, baik. Sudah Ibu. Sudah Ibu. Baik. Kita kali ini tema 9 tentang belajar angkasa luar. Nah, anak-anak pasti sudah pernah melihat ke angkasa apa saja yang kelihatan kalau kita lihat dengan mata biasa yang nampak dari bumi. Matahari, bulan, bintang Ibu. Bulan, bintang. Oke. Nah, baik. Kita dengan tokoh penjelajah angkasa luar. Tapi hari ini kita fokus pada materi bahasa Indonesia. Sebelumnya, anak-anak, kita ada kesepakatan kelas yang sudah kamu buat bersama dengan ibu guru. Ada yang sudah tanda tangan juga ya, untuk sama-sama melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Melalui kesepakatan ini ya, budaya positif dapat mengontrol perilaku kamu ke arah yang lebih baik lagi. Baik, selanjutnya anak-anak, kita kali ini di bahasa Indonesia ya, DKD 310, di mana kita akan mengaitkan peristiwa yang dialami tokoh dalam cerita fiksi dengan pengalaman pribadi. Yang kedua, kamu akan menyajikan nanti hasil peristiwa yang dialami tokoh dalam cerita fiksi dengan pengalaman pribadi secara lisan, tulis, dan visual. Maksudnya begini, sebentar kamu nanti ketika melihat tujuan pembelajaran kita, kamu akan mengidentifikasi berbagai perasaan yang dialami tokoh dalam cerita. Jadi bisa jadi perasaan sedih, kecewa, marah, menyesal, dan lain sebagainya. Yang pertama. Yang kedua, kamu nanti akan menceritakan pengalaman pribadi sesuai dengan peristiwa yang dialami oleh tokoh cerita fiksi. Nah, ini tujuan kita hari ini. Nah, Nana, Ibu Guru, ada informasi sedikit tentang siapa tuh tokoh utama dalam cerita. Tokoh utama dalam cerita. Coba Putri baca, siapa tokoh utama dalam cerita? Utama dalam cerita fiksi. Tokoh utama adalah tokoh yang paling sering dimunculkan dalam teks. Tokoh tambahan adalah tokoh yang peranan hanya sebagai penunjang tokoh utama di dalam Oke. Ya. Biasanya kalau kita membaca sebuah cerita fiksi, misalnya dongeng, ya, legenda, cerpen, komik, ya, cerita yang sering kamu baca itu, dalam sebuah cerita itu ada tokoh utama dan ada tokoh tambahan. Misalnya sekarang nih, kamu sudah pernah baca cerita tentang Naruto? Ibu. Sudah Siapa Ibu. tokoh utama dalam cerita itu? Naruto Ibu. Naruto Ibu.
Ya, karena dia paling sering muncul dalam cerita kan. Nah, kita lihat contoh ini. Nah, Bu Guru minta Welni baca, coba. Ya Ibu, contoh Fitri seorang anak perempuan berumur 11 tahun. Fitri termasuk anak yang badannya tidak kurus dan tidak gemuk. Fitri memakai kacamata dan kerudung. Fitri memiliki teman bernama Komang. Siapa tokoh utama di situ? Saya yang toko pembantu lah Oke, kayak Bu. silakan. Ya. Toko utama itu Fitri Bu. Lalu tokoh pembantu? Komang Ibu. Oke, Komang. Fitri saja berapa kali muncul? 4 Ibu. 4 kali. Kalau Komang? 1 kali. 1 kali. Nah, jadi kita bisa membedakan. Gitu. Nah, sekarang membagi 3 kelompok ini. 3 kelompok ini Ibu Guru masukkan dalam grup. Ya, nanti kamu lihat ada kelompok gambar. Adli sendiri dengan ini. Putri, Etni, Erni. Untuk kelompok yang menulis. Selain, kemudian ada Thailand, Lovely Mobesi, Lovely Toisuta. Baik. Nah, setiap orang sudah dimasukkan ke dalam grup. Nanti Ibu Guru bagikan, ya, Ibu Guru bagikan tugas yang nanti kamu kerjakan, ya, secara kelompok. Nanti ada 2 cerita. Kamu memilih salah satu cerita yang Ibu Guru berikan buat kalian. Silakan di kelompok berdiskusi sesuai dengan bunyi instruksi kamu lakukan. Bisa Dah Ibu. Oke. Ini cerita pertama. Sedangkan cerita yang kedua, udah ulang tahun Ibu. Yang pertama kesempatan yang hilang. Ada 3 pertanyaan ini. 3 pertanyaan ini Ibu Guru kamu membaca cerita ya dalam kelompok. Kemudian kamu menggambarkan ekspresi perasaan. Bisa menggunakan emoji, gambar-gambar yang menunjukkan perasaan ya. Lalu kamu pilih ini cerita yang kamu pilih itu tokohnya, tokoh cerita utama itu dia punya perasaannya bagaimana, digambarkan dengan emoji. Kalau dia bisa buat kesimpulan berupa pesan, oh cerita ini memberikan pesan, kamu kaitkan dengan pengalaman kamu sehari-hari. Jika kamu mengalami situasi seperti itu, kamu ceritakan ya. Nah, yang tadi Ibu Guru bagikan kelompok tadi yang suka menulis dan menggambar, menyajikannya dalam bentuk tulisan atau karangan atau peta pikiran. Sedangkan yang senang berbicara, dia menjelaskannya secara lisan, lalu rekamannya dalam bentuk audio atau video. Bisa dipahami anak-anak? Bisa Ibu. Bisa ya? Ini sudah mulai diskusi, kelompok bercerita juga. Bagus sekali diskusinya. Diskusi sudah selesai, Nana. Kita komitmen ya seperti kesepakatan kita. Kelompok mana yang mau menyampaikan? Ya, Ya, silakan kelompok Joyce, kelompok yang menulis, silakan. ya Ibu. Nomor 1 adalah Tagif, watak dan perasaan wataknya anak baik, perasaan sedih karena memikirkan kado yang akan diberikan ibunya. Amir, watak sahabat dan baik, perasaan ingin membantu teman atau orang lain. Ekspresi perasaan tokoh cerita fisik berdasarkan emoji atau gambar perasaan. Kelompok bercerita, mau presentasi silakan. Perasaan Syafiq awalnya bingung karena dia memikirkan kado ulang tahun untuk ibunya. Tetapi pada saat ia bertemu dengan Amir dan Amir memberikan solusinya, ia langsung senang. Pesan dari cerita fiksi yang saya baca adalah jika orang lain mengalami hal tersebut dan juga menanyakan solusinya kepada kita, kita berikan solusi terbaik yang kita punya. Untuk kelompok yang gambar, Adli, digambarkan saja seperti ini. Setiap anak mewakili kelompoknya, dia bercerita, yang lain mendengar. Nanti rubah lagi, yang penting jadi pencerita. Kamu sudah bisa mengidentifikasi ya berbagai perasaan tokoh melalui gambar-gambar emoji yang sudah kamu lihat dan kamu sampaikan tadi. Ya, kamu sudah bisa memahami, mengenali bahwa orang ini ketika dia mengalami suatu pengalaman menyenangkan, berarti perasaan Ibu. Nah, kalau mengalami perasaan yang tidak menyenangkan,
sedih, Tidak senang. marah, tidak senang, kecewa, dan iya, berbagai emoji, perasaan. Ya, kalau tadi cerita Safik ini ada di mana? Yang pertama, senang. Senangnya Mendapat kenapa? solusi, Bu. Mendapat solusi. Mendapat solusi. Oke, kamu bisa lihat kamu punya emosi juga seperti apa ketika mengalami seperti Safik tadi. Ya, untuk menentukan kado yang terbaik untuk orang-orang yang disayangi. Nah, kamu juga bisa mengidentifikasi. Nah, sekarang Ibu Guru minta wakilan kelompok untuk dia bercerita sedikit tentang pengalamannya kalau dikaitkan dengan cerita tokoh tadi. Yang lain boleh mendengarkan. Kita saling mendengarkan satu sama lain. Kalian dengar ya. Saya senang saat Kak atau saya hadiah yang sangat spesial Ibu. Oke. Memberikan saya kado yang saya selama ini inginkan Ibu. Silakan. Tentu yang menyenangkan itu pas saya ulang tahun itu gara-gara pandemi saya dapat bikin dan teman-teman Ibu, teman-teman sekolah Ibu. Oke. Setiap orang di sini punya pengalaman berbeda-beda. Ada yang menyenangkan. Berarti perasaannya bagaimana ketika menyenangkan tadi? Oke. Kalau yang tadi seperti Ayen, Welni, berarti perasaannya bagaimana? Ya, sedih, kecewa, dan sebagainya. Oke, baik anak-anak. Ketika kita berkomunikasi tadi, cerita, kita saling mendengarkan, kita tidak memotong pembicaraan, kita sudah meningkatkan cara komunikasi yang lebih aktif, ya. Sehingga kamu punya kesadaran berempati kepada teman lain, sudah dapat terbentuk dalam diri kalian melalui kegiatan tadi, bercerita, mendengarkan, saling menanggapi, ya, saling memberi respon positif. Berarti kamu sudah bisa membuat suatu perubahan tentang kesadaran sosial, ya, kesadaran berempati kepada orang lain. Baik anak-anak, guru nanti memberikan tugas untuk setiap anak, ya, mencari sesuai dia punya minat, kesukaan, mencari cerita, ya, terserah mau cari dongeng boleh, legenda boleh, cerpen boleh, atau komik. Kemudian kamu buat seperti tadi. Yang suka bercerita silakan sampaikan seperti cerita tadi. Yang suka menulis silakan ditulis, ataupun yang suka gambar silakan tampilkan gambar. Saya ceritakan sedikit pengalaman bekerja sama dalam diskusi tadi. Siapa mau cerita? Guru mau dengar dulu nih. Guru ada chatting-chatting, saling memberikan informasi, saling memberikan, ya, penguatan. Siapa mau cerita sedikit dulu? Bagaimana perasaan tadi? Ibu. Ya, Welni silakan. Perasaan saya tadi saat berdiskusi ada senang dan sedikit jengkel Ibu. Oke, apa tuh? Silakan disampaikan. Senangnya karena ada teman yang bisa membantu saat teman yang lain tidak bisa menjawab soal Ibu. Lalu yang jengkelnya bagaimana? Teman yang sudah bertanya-tanya, namun dia hilang ketika dikasih tanggung jawab Ibu. Kondisi mana yang kamu senang? Yang berjalan baik atau yang tidak? Kalau diskusi, maunya yang mana? Yang baik atau yang tidak? Yang baik Kalau Ibu. diskusi berarti setiap orang harus menyadari perannya masing-masing. Masukan dari teman-teman menjadi perhatian, ya. Belajar mengendalikan emosi tadi mencapai yang lebih baik. Kan komunikasi aktif, ya. Tadi kenapa bingung, kenapa tadi terkendala, itu karena kurang komunikasi antar anggota kelompok. Jadi ke depan semua harus sama-sama menggiatkan komunikasi, harus saling berempati hingga kamu punya proses diskusi tadi dapat terbangun dengan lebih baik lagi. Setiap orang silakan chatting. Dalam room chat ini menggambarkan perasaan yang dia alami saat belajar di hari ini. Silakan. Guru mau lihat ini perasaan-perasaan yang muncul ini. Wow, paling banyak sekali. Ada yang sedih, ada yang tunduk, ada yang perasaan bahagia, senang, ya. Karena saling membangun kebersamaan, saling bercerita pengalaman, ya. Dikaitkan dengan cerita-cerita yang sudah kamu baca tadi. Tingkatkan kesadaran sosial kepada orang lain, ya. Baik anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya nanti Bu Guru sampaikan lewat via grup. Bu Guru rasa cukup ya pertemuan kita. Terima kasih untuk perhatiannya, saling berbagi dalam kelompok diskusi. Ini menunjukkan bahwa kamu bisa bekerja sama. Nah, anak-anak,
Untuk menutupi kegiatan di hari ini, Ibu Guru minta satu orang untuk membawa kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita keluar dari meeting, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Terima kasih Edmi. Terima kasih untuk semua. Salam untuk orang tua ya. Oke, sampai jumpa. Saya Pascalina Teresa Kalau, PGB Angkatan Pertama Tahun, akan merefleksikan aksi nyata yang saya lakukan dalam pembelajaran sosial emosional di kelas 6 SD Negeri 65A. Pembelajaran sosial emosional atau PSE memungkinkan saya dan murid saya memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap positif tentang aspek sosial dan emosional dengan mempertunjukkan kepedulian dan perhatian kepada orang lain, di mana dapat menciptakan dan memelihara hubungan baik dan dapat membuat keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Saat saya merencanakan aksi ini, sebelumnya saya memetakan kebutuhan belajar murid saya yang mencakup kesiapan belajar, minat, dan profil belajar mereka. Berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan belajar murid ini, kemudian mereka saya kelompokkan. Hal ini dimaksud agar selama proses belajar di dalam kelas, murid-murid saya dapat mengekspresikan pembelajaran yang mereka inginkan dan dapat belajar dengan nyaman dalam suasana yang menyenangkan. Saya melaksanakan aksi nyata ini dengan memimpin murid-murid saya mengembangkan sikap dan praktik untuk saling mendukung tumbuhnya lingkungan belajar, sehingga mereka merasa disambut dengan baik dan ada harapan untuk mencapai kesuksesan. Dengan memetakan kebutuhan belajar murid dan menerapkan strategi pembelajaran diferensiasi seperti diferensiasi konten, proses, dan produk, memberikan pilihan bagi saya untuk mengarahkan murid-murid saya mengekspresikan pembelajaran sesuai yang mereka inginkan daripada harus menyamaratakan mereka untuk sesuatu yang tidak sesuai dengan potensi mereka. Dengan cara ini, murid saya merasakan perubahan dari proses yang mereka lakukan dan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan meski dengan cara yang berbeda. Karena dengan kompetensi sosial emosional sangat berperan penting bagi keberhasilan murid saya di masa datang. Menyadari sungguh bahwa sebagai guru, sebelum melakukan pembelajaran di kelas, saya juga perlu memiliki kesadaran penuh untuk mengembangkan kemampuan murid saya di kelas. Bukan saja pada segi akademik, tetapi juga pada aspek sosial emosional mereka. Sebagai guru, sebelum membantu murid saya perlu memahami, mengelola, dan menerapkan pembelajaran sosial dan emosional ini dalam diri saya terlebih dahulu. Hal ini sangat penting karena dengan PSE, saya dapat mengajarkan berbagai keterampilan yang dibutuhkan murid saya untuk dapat bertahan dalam masalah sekaligus mampu memecahkannya. Pembelajaran sosial emosional juga membantu saya mengajarkan murid saya menjadi orang yang bijak dan dapat belajar menempatkan diri secara efektif dalam konteks lingkungan dan dunia nyata. Rencana yang akan saya lakukan untuk memperbaiki pembelajaran yaitu akan mengimplementasikan kompetensi sosial emosional di dalam proses pembelajaran dengan menggunakan beberapa teknik pembelajaran kompetensi sosial emosional yang telah saya pahami. Tentunya tetap disesuaikan dengan ruang lingkup, yaitu kegiatan rutin yang dilakukan di sekolah, terintegrasi dalam pembelajaran, dan sesuai dengan aturan sekolah atau protokol. Dan tentu juga harus sesuai dengan jenjang kelas yang saya rasa. Agar bukan saja pada menghasilkan pencapaian akademik murid saya, tetapi juga memberikan fondasi yang kuat bagi murid saya untuk dapat sukses dalam berbagai hal di luar akademik. Sekian,
salam dan bahagia.